Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Singkat cerita, malam pun gelap di episode 4. Hubungan John dan Quiet tercipta dalam ketidaksengajaan yang tak disangka-sangka. Kejadian di markas Stone membuat mereka saling membenci. Namun sepertinya mereka tak akan lolos dari jerat Sweet Tooth dan Stone jika mereka tak bekerja sama. Hal itulah yang membuat mereka masih bersama sampai sekarang. Di perjalanan yang panjang, John tampak kelelahan. Ia menyetir ke sana kemari yang hampir membuat mereka kecelakaan. Tapi meskipun begitu, ia tak bisa mempercayai Quiet untuk mengendarai Evelyn. Ya, tidak hanya Quiet, tapi ia tak pernah mempercayai siapapun untuk mengendarai mobil kesayangannya itu. Di tengah-tengah kesunyian malam itulah tiba-tiba mereka dikejutkan 4 mobil kontainer segede gaban yang mengepung mereka dari segala arah. Itu adalah kelompok konvoi. Ya, sebuah kelompok manusia yang hidup di jalanan tanpa henti. Mereka memaksa John dan Quiet memasuki salah satu kontainer. With what? The law stripped Evelyn back down to... Oh my god! Fuck! Make up your mind! Untungnya kelompok konvoi ini bukan orang yang jahat. John dan Quiet langsung disambut ramah oleh seorang wanita berambut pirang bernama Watts. Uniknya, dari kontainer konvoi ini dimodifikasi jadi bisa menyambung satu sama lain. Jadi kalau mau pindah mobil tidak harus berhenti dulu. Istilah jangan menilai buku dari sampulnya sangat cocok untuk menggambarkan kelompok ini. Pasalnya di dalam kontainer ini terdapat peradaban yang sangat kompleks. Tempat makan, ruang berpesta, tempat tidur semuanya ada. Bahkan konvoi juga memiliki anggota yang cukup banyak. Lalu bagaimana mereka bisa terus berjalan tanpa henti? Dari mana bahan bakarnya? Katanya mereka mendaur ulang kotoran mereka sendiri menjadi bahan bakar. Tidak menyia-nyiakan sesuatu bahkan hal yang seharusnya mereka buang. Di sana juga Quiet bertemu dengan seorang teman bernama Natalie. Sama-sama kehilangan anggota tubuh, tapi bedanya Natalie kehilangan setengah tangan kanannya. Namun hal itu malah membuat dirinya hobi memodifikasi barang-barang bekas menjadi tangan pengganti. Yang beruntungnya Quiet, Natalie punya jari tengah yang terbuat dari tumpukan besi. Dan jari buatan itu pun sangat pas di tangannya. Setelah itu, seorang nenek yang merupakan pemimpin konvoi datang menemui John dan Quiet. Karena sudah sepuh kita panggil saja Granny. Awalnya Granny berpura-pura sakit parah dengan memasang selang udara di hidungnya. Namun John langsung menyadari bahwa tidak ada tabung udara di dekat kursi rodanya. Yang berarti si nenek masih jag-jag waringkas. Tapi tetap saja, meskipun begitu tampaknya Granny memang sakit parah. Pasalnya tujuan ia menyeret John dan Quiet adalah untuk mengambilkan obat yang ada pada seorang apoteker. Awalnya John menolak. "Oh, kenapa saya? Suruh saja anggotamu yang lain." Tapi Granny menjawab milkman yang dahulu sering mengantarkan obatnya tidak pernah kembali lagi karena diserang orang suci. Misi mengambil obat terlalu berbahaya. Ia tak mau kehilangan anggota konvoinya, makanya ia menyuruh John. Namun mengingat Evelyn yang hanya sebuah mobil tanpa dipersenjatai apapun, John pun menerima tawaran Granny dengan pembayaran 1 buah misil demi memperlancar perjalanannya mengambil paket ke New Chicago. Singkat cerita, John dan Quiet sudah dalam perjalanan. Mereka pun dikejutkan dengan penampakan seseorang yang disalib terbalik dan dipajang di tepi jalan. Itu pasti ulah para orang suci. Menyadari bahwa orang suci berada dekat dengan keberadaan mereka, John pun langsung menancap gas. Tak berselang lama mereka pun sampai di rumah apoteker. Rumahnya penuh dengan tanaman herbal yang masing-masing memiliki khasiat dan juga racun jika salah penggunaan. John dan Quiet pun langsung disambut oleh teh manis dingin yang mana teriknya matahari membuat mereka kehausan dan langsung meneguk habis teh itu. Tapi ternyata teh tersebut terbuat dari Gelsemium elegans yang memiliki khasiat untuk membuat peminum tak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Si apoteker yang bernama Amber ini tampaknya punya trust issue pada para orang suci. Karena wajah John dan Quiet yang tampak baru, ia menyangka kalau John dan Quiet ini adalah anggota orang suci yang telah membunuh milkman konvoi sebelumnya. Lantas Amber pun menggunakan sebuah dedaunan yang ia sebut Mr. Jinpy.
Mimpi yang jika seseorang berani menyentuhnya dengan tangan kosong, maka kulitnya akan langsung terbakar, seperti yang terjadi pada John. My ear is buzzing. Aren't a helpful little bee, are you? But you... Untungnya Amber langsung menghentikan aksinya itu ketika ia mendengar Granny sedang sakit dan sangat membutuhkan obat. Setelah melihat list yang Granny berikan untuk John, Amber pun langsung percaya dan memberikan dedaunan lain untuk John dan Quiet makan sebagai penawar dari teh gelsemiumnya. Sambil menyiapkan herbal-herbal yang diminta oleh Granny, Amber sedikit bercerita bahwa dulu ia juga anggota konvoi. Tapi ia harus ditendang keluar karena terjadi perselisihan dengan Watts. Sebenarnya dahulu Amber dan Watts adalah sahabat sejati. Namun karena Amber butuh ruang untuk menumbuhkan tanaman herbal di dunia luar, bukan di dalam kontainer, maka pendapatnya itu ditentang oleh Watts yang berpegang teguh pada misinya bahwa konvoi tidak boleh berhenti berjalan. Singkat cerita, John dan Quiet pun langsung berangkat dari rumah Amber. Hari sudah gelap dan perjalanan mereka harus terhenti ketika para orang suci nampaknya tepat berada di belakang mereka. Sehingga mau tak mau, untuk menghindari orang-orang soalim tapi biadab itu, John dan Quiet harus menepi dulu ke bangunan bioskop yang sudah tak terpakai. Di sana mereka memanfaatkan waktu untuk menghilangkan penat dengan menonton film yang lagi terkenal di kala itu. Tapi karena bioskopnya sudah lama tak terpakai, sound systemnya rusak sehingga John dan Quiet harus mendubbing manual isi percakapan filmnya. I have to say, I like when you grab me like that. Oh no, my shoe! Why was that cursed with such tiny feet? PG-13. Yeah, you need a map to know where to put it anyway. Dare you objectify me? Oh no, that's right. I gotta keep it. Karena hal itu juga mereka menjadi lebih dekat. Quiet juga bercerita tentang kakaknya yang amat ia sayangi dan juga merupakan keluarga satu-satunya. Sekarang Loud kakaknya sudah tiada. Ia hanya mempunyai jaket peninggalan sang kakak yang masih terdapat darah Loud saat dia bunuh Birman. Keesokan paginya, Quiet bangun dan mendapati John sedang mencuci jaket Loud di wastafel. Sontak saja Quiet marah karena ia merasa bahwa yang tersisa dari kakaknya hanya darah yang menempel di jaket itu saja. Sekarang darahnya sudah tidak ada, yang artinya sang kakak juga sudah pergi selama-lamanya. Ya, meskipun John berniat baik, tapi tetap saja di mata Quiet itu salah semua. Alhasil hubungan mereka yang semalam berangsur baik pun sekarang kembali berantakan. Singkat cerita, mereka sudah sampai di kontainer konvoi dan langsung memberikan tanaman herbalnya kepada Watts agar Granny bisa sehat dan berumur panjang. Eits, tapi ternyata herbal-herbal itu bukan untuk menyehatkan Granny, melainkan racun mematikan untuk Granny. Nampaknya Granny sudah terlalu lama hidup dan ia juga sudah lelah hidup di dunia yang hancur dan penuh sandiwara. Makanya ia memilih untuk meninggoy dengan cara yang damai dan juga bisa berpamitan terlebih dahulu pada Watts anaknya. Tak butuh waktu lama sampai racun itu bekerja, Granny langsung meninggoy dengan damai. Granny pun dimakamkan sesuai dengan tradisi konvoi yang mana pemakamannya bukan dikubur atau dibakar, melainkan dibuang ke jalanan. Granny Dread. I guess that was it. Setelah itu, anggota konvoi melakukan pesta untuk menghormati mendiang Granny. Jelas John dan Quiet pun ikut berpesta, tapi Quiet nampak masih marah pada John, yang mana ia tak mau berbicara dengan John sedikit pun. John pun langsung melakukan segala cara untuk meminta maaf pada Quiet. Dan Quiet yang melihat ketulusan dari John pun akhirnya memaafkannya. Pada saat yang sama, kematian Granny membuat Watts merasa kesepian, sehingga ia menghubungi Amber dan mereka pun berbaikan. Episode 4 bersambung.